Oke, nah tapi kalau selama Ramadan nih masih jalan nggak nih latihannya? Jadi untuk pola latihan freeletics pada saat bulan Ramadan itu tidak terlalu berat lah kasarnya gitu. Karena kan memang biasanya kalau terlalu berat kan nanti minum. Mokel. Mokel. Nah kan Ramadan kan memang saatnya kita menawan hawa nafsu gitu Iya, ya. Nah betul. ini gimana sih tips dari Mas Depri biar kita tuh bisa menahan misalnya asupan makan yang nggak perlu, terus habis itu nambahin niat nawaitunya untuk olahraga itu. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini, masih di bulan Ramadan, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan bareng dengan ahlinya. Dan di episode kali ini kita telah menghadirkan orang yang bisa kita tanya-tanya nih. Kira-kira kalau Ramadan apakah rebahan aja atau sebenarnya kita masih bisa produktif nih, bisa ngelakuin olahraga dan juga mengatur pola hidup sehat. Ya, langsung aja kita ngobrol bareng dengan Mas Depri. Halo. Halo, gimana nih kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah biarpun puasa juga tetap sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Ini memang bulan Ramadan itu agak tricky karena banyak orang bilang kalau kita banyak istirahat, tidur siang itu malah ibadah gitu kan. Iya betul. Jadi cenderung orang maunya rebahan doang kan. Tapi kalau bisa sih janganlah. Tetap ada aktivitas. Asik. Nah itu tuh yang nanti bakal kita kulik-kulik lebih lanjut. Tapi sebelum itu pengen kenalan dong lebih lanjut dengan Mas Depri ini siapa sih? Biar pemirsa kita juga makin kenal. Oke, jadi perkenalkan namaku Depri. Jadi di sini aku adalah founder dari Freeletics Malang dan juga pelatih juga sih. Jadi pelatih bodyweight ya Freeletics Malang, jadi pelatih Muay Thai, boxing dan banyak lagi sih. Tergantung kondisi. Multi talent sekali, semua olahraga jago ternyata. Lumayan. Merendah sekali loh Mas Depri. Nah, Freeletics itu apa Mas? Karena belum tentu semuanya tahu dan ini kan teman-teman UB ini kan banyak yang dari luar kota, luar pulau, jadi mungkin belum familiar. Apa sih Freeletics itu? Oke, jadi Freeletics itu adalah olahraga yang mengandalkan berat badan sendiri sebagai beban. Oh. Jadi tapi asalnya bukan dari Indonesia loh Freeletics ini. Jadi dari Jerman. Aslinya dari Jerman. Tapi karena memang banyak yang suka dengan olahraganya, makanya banyak di Indonesia juga orang-orang yang bikin Freeletics itu gitu. Oh, I see. Karena memang kayak aku dulu pertama kali pas zaman kuliah 2013 kalau nggak salah. Ketahuan nanti umurnya Mas. Lanjut. Nah, pas dulu 2013 kan aku kan masih murah-murah nih makanannya. Jadi kan aku naik berat badan dan segala macam. Nah kebetulan di 2013 itu lagi populer-populernya nih Freeletics yang ada di YouTube. Sebelum populer lari loh ya. I see. Jadi di YouTube sudah banyak tuh. Jadi ada challenge-nya nanti 3 bulan kamu dari gemuk nanti jadi ideal. Ataupun juga dari dia kurus bisa jadi berisi. Jadi 3 bulan, 6 bulan sampai setahun itu ada. Nah makanya karena di situ hasilnya jadi lebih maksimal. Makanya banyak orang-orang Indonesia khususnya di Malang itu nyoba Freeletics. Nah, karena dulu itu populernya masih bodyweight. Jadi cuma satu Freeletics bodyweight training kayak gitu. Nah, kalau sekarang sudah banyak sih. Ada lari, ada gym, ada nutrition kayak gitu. Nah, yang terkenal itu bodyweight-nya. Makanya di Indonesia ada. Jadi ada di Malang. Khususnya kan aku bikin sendiri di Malang, di Surabaya ada, di Kediri ada, di Jogja dan masih banyak lagi di Indonesia. I see. Tapi semua terintegrasi kah di kota-kota tersebut? Iya, jadi kalau misalnya kita ada event, nanti kita kumpul. Jadi nanti misalnya gimana latihannya, apakah ada misalnya kayak di rumah itu kamu kasih member-membermu itu gimana sih latihannya, nanti kita saling sharing di situ. Yang bisa join siapa aja sih? Ada persyaratan khusus kah? Siapa aja boleh. Karena memang kalau Freeletics sendiri itu kayak kita contohnya ada anggotanya yang masih umur berapa ya? Kelas 1 SD umur berapa? 7 tahun sekitar. Ya, 7 tahun ada. Terus juga ada juga yang umurnya lebih dari 50 itu juga ada. Tapi memang kita menyesuaikan. Kan gak mungkin langsung tiba-tiba dia ibu-ibunya atau bapak-bapaknya umur 50 datang terus disuruh push up 100 kali kan gak mungkin. Langsung mual
mahal itu. Ya, jadi disesuaikan. Jadi sebenarnya siapapun boleh, umurnya juga boleh. Silakan bisa join di Freeletics. Yang penting bisa menyesuaikan nanti latihannya. Jadi kalau memang yang kita sudah lama latihan, misalnya kuat push up 50 kali, mungkin yang baru masih belum kuat bisa 10 kali, 5 kali bebas. Gitu, menyesuaikan aja. Oke. Kalau yang di Malang latihannya di mana aja sih, Mas? Kalau di Malang kita ada 2, yang hari Rabu malam itu di UB sendiri. Oh. Malam Di UB sebelah mana? di depan rektorat biasanya atau enggak di GOR Pertamina. Oke, boleh Itu. dicatat ya teman-teman. Oke. Tapi biasanya kalau misalnya hujan itu libur. Oke. Kalau misalnya terang itu biasanya latihan. I see. Nah, tapi memang kalau untuk yang hari Rabu tuh biasanya latihannya agak berat. Oh. Karena memang orang kan habis dari pulang kerja nih atau pulang dari ngampus sekalian latihan, jadi capek sekalian, habis itu mandi tidur enak gitu dan. Nah, sama yang kedua ada hari Minggu. Hari Minggu itu di Car Free Day. Nah, jadi di Car Free Day itu kita pagi jam 7 sama selesai jam 8 pagi juga. Wow. Di situ lebih rame dan memang latihannya lebih standar, mungkin lebih gampang lah. Itu memang pengen perkenalan dulu, nyoba latihan Freeletics, datang hari Minggu di Car Free Day itu boleh. Oke. Kalau datang hari Minggu nih, apa aja yang perlu dibawa nih? Kalau yang dibawa sih sebenarnya pastinya air minum dan juga harus pakai sepatu, jangan nyeker atau pakai sandal. Takutnya nanti putus. Hah, apanya? Anunya, sandalnya maksudnya. Oh, kirain apanya lidah. Kalau misalnya kalau saya nyeker kan nanti kakinya sakit karena kan di situ aspal kan. Jadi pakai sepatu aja. Kalau memang punya matras juga boleh bawa matras, air putih juga boleh. Cuma itu doang sih sebenarnya. Nggak harus bawa apa-apa. Ribet-ribet gitu Nggak ya? ribet sama sekali. Kayak bawa barbel dari rumah. Ya enggak dong. Sekarang bawa fitnessan, gym-gyman. Yang latih siapa tuh kalau setiap Rabu dan Minggu? Yang latih kita ada pelatihnya itu ada 4. Jadi aku, ada namanya Mas Ali, ada Mas Kipli sama Mas Yanto. Nah, Mas Yanto ini dia spesialisnya karena kita di sini kan rame nih Car Free Day nih, biar kita menarik masa juga. Jadi nggak cuma latihan body weight Freeletics aja, tapi kita juga ada Strong Nation. Nah, itu dilatih juga sama Coach Yanto gitu. Jadi ada variasi aja. Oke. Gitu. Nah, itu selama durasi tadi kurang lebih 1 jam tuh pembagiannya partisinya seperti apa tuh? Ada pemanasan, kemudian segala macam apa gimana sih? Ya pastinya kan nanti kayak coachnya kan ada 4 nih. Jadi coach yang pertama biasanya dia stretching dulu, terus pemanasan. Mungkin nanti ada 2 atau 3 sesi. Habis itu baru nanti latihan apa lagi, nanti coach yang kedua, ketiga, nah terakhir itu biasanya ada perut sama pendinginan gitu. Bisa kalau untuk kayak Strong Nation-nya itu biasanya tengah-tengah. Jadi ada variasi gitu. I see. Wah, seru ya ternyata. Lumayan. Oke. Nah, tapi kalau selama Ramadan nih masih jalan nggak nih latihannya? Kalau selama Ramadan sih off dulu. Oke. Karena memang masing-masing. Untuk Enggak salah. Enggak, karena memang kita masing-masing coach ini kan punya kesibukan. Jadi kayak misalnya kayak saya pribadi juga ngajar olahraga, jadi dari pagi sampai malam itu masih latihan, masih ngajar. Yang lainnya juga ada yang kerja di kantor, ada juga yang memang dia punya toko juga segala macam, jadi nggak bisa. Untuk sementara ini. Karena memang Ramadan kadang kesibukan tuh bertambah, tiba-tiba ngabuburit, tiba-tiba masak sore-sore untuk berbuka pas segala macam ya. Benar. Oke, tapi setelah Lebaran aktif lagi dong pasti. Ya dong. Soalnya kan memang kita habis Lebaran kan pasti nggak mungkin nggak naik. Lebaran. Betul. Wah, kayaknya habis ini langsung rame nanti ya. Setelah Lebaran tiba-tiba Mas Depri, tiba-tiba sok kenal gitu. Siapa ya? Ternyata naik berat badan. Mahasiswa UB Mas. Oh siap. Mau olahraga, oke. Nah tapi ada nggak nih misalnya yang minta dibantu misalnya saat saat Ramadan masih pengen olahraga nih, tapi mungkin di rumah masing-masing, terus minta dimentorin sama Mas Depri atau mungkin ada tim Freeletics, kita bisa atau gimana tuh? Biasanya sih dari kan kita kan juga punya grup WhatsApp. Jadi biasanya dari teman-teman anggota-anggota yang di grup itu biasanya nanya sih untuk programnya seperti apa. Boleh nggak minta program misalnya dilakuin di rumah, misalnya apalagi Freeletics kan lagi off, jadi dilakuin di rumah itu ada. Kita biasanya ngasih sih. Jadi untuk pola latihan Freeletics pada saat bulan Ramadan itu tidak terlalu berat lah kasarnya gitu, karena kan memang
Biasanya kalau terlalu berat kan nanti minum. Mokel. Mokel, jangan bahaya. Jadi biasanya kita kurangin. Mungkin yang biasanya mereka latihan setengah jam atau 1 jam, kita pangkas bisa dari 5 menit sampai 15 menit aja udah maksimal. Yang penting ada aktivitas, jadi jangan cuma tidur doang. Gitu. Yang penting istiqomah gitu ya Mas ya. Betul. Oke, boleh dong di-spill misalnya 5 sampai 15 menit itu aktivitasnya apa tuh yang bisa dilakukan di rumah olahraganya? Oke, kalau untuk yang gampangannya, mungkin biasanya gini kalau untuk para pemula ya, pastinya kan stretching dulu tuh biar nggak cedera. Terus habis itu biasanya aku ngasih program itu ada 4 gerakan biasanya. 4 gerakan, ada jumping jack, ada high knee itu lari di tempat. Terus ada squat, jadi squat itu buat latihan paha. Terus habis itu ada plank biasanya gitu, jadi 4 gerakan. Nah, biar lebih gampang diatur hitungannya, biasa kita pakai musik. Jadi kan kalau ngitung sendiri kan kadang-kadang bingung tuh. Apalagi bulan puasa kan gak fokus. Kan? Bisa kan aduh apa nih udah berapa hitunganku. Nah biasanya kita pakai musik. Musiknya Tabata. Jadi Tabata workout. Nah Tabata workout itu biasanya untuk satu workout itu biasanya 20 detik. Nah jadi misalnya kita latihan jumping jack nih. Ya pelan-pelan aja selama 20 detik. Nanti di musik itu mereka bilang stop. Nah kita istirahat dulu selama 10 detik. Jadi dikasih jeda 10 detik. Lanjut lagi 20 detik untuk gerakan yang berikutnya gitu. Seru ya. Lumayan. Seru. Karena masih ngobrol, belum praktek. Belum praktek, iya. Coba praktek agak beda kayaknya. I see. Oke. Nah, kalau didampingi dengan pola makan, saran dari Mas Depri gimana nih buat teman-teman selama bulan Ramadan ini? Oke, kalau untuk pola makan sih sebenarnya gampang banget sih. Yang penting kita mau ngelakuin dulu. Karena gini, biasanya kan kalau kita lihat iklan tuh, biasanya berbukalah dengan yang manis-manis. Betul. Sirup warna-warni. Kalau bisa jangan lah. Tapi enak sih. Betul. Nah kalau bisa itu pada saat kita buka, minum air putih dulu. Oke. Entah itu 1 gelas atau 2 gelas, itu boleh. Jadi jangan langsung masuk gula. Oh kenapa Mas? Karena kan memang kita kan, dari badan kita kan belum masuk sama sekali tuh. Takutnya nanti pada saat kita masuk gula, jadi nanti jadilah lemak yang ada di tubuh kita. Karena saya bukan orang kesehatan, tapi setaunya sih itu. Memang tidak boleh langsung minum yang manis-manis. Mungkin kalau memang minum yang manis-manis itu boleh. Habis minum air putih, mau makan yang manis-manis juga gak masalah. Tapi air putih terlebih dahulu. Nah jadi habis itu, aku biasanya kalau untuk program jadi ada 2 nih, misalnya program turun berat badan sama naik berat badan. Nah kalau untuk turun berat badan sih biasanya aku sarankan makannya bisa habis maghrib atau habis taraweh. Oh malah malam ya? Nggak apa-apa. Tapi memang makannya jangan porsi kuli tapi yang tiba-tiba banyak banget. Makannya banyak gitu. 1 porsi aja tapi segini. Jangan. Jadi 1 porsi aja. Kalau untuk yang turun berat badan pastinya ada serat kayak sayur, terus asupan proteinnya kayak tahu, tempe. Apalagi untuk anak-anak kos-kosan jangan takut untuk tidak bisa program. Jadi biasanya kita untuk makan yang murah-murah bisa untuk asupan proteinnya. Jadi telur bisa murah banget. Tempe, tahu itu murah. Nggak harus kalian makan ayam, tapi kalau memang ada lebih juga boleh makan ayam. Nah tapi yang penting ada seratnya boleh. Terus habis itu ada proteinnya, bisa tahu tempe, tambah lauk, bisa ikan, bisa ayam, itu bebas. Apalagi kan sekarang kan di Malang kan masih banyak yang murah-murah kan. Betul. Apalagi sekitar kampus UB ini Nah, mendukung sebenarnya. Betul. Jadi habis itu udah sama asupan airnya juga. Jadi seratnya masuk, proteinnya masuk, terus sama air. Udah habis itu baru kalian misalnya mau tidur, mau istirahat boleh. Nanti habis itu pas sahurnya kalau aku biasanya kalau memang program turun berat badan itu biasanya kalau memang mau buah aja boleh. Tapi kalau memang gak kuat ya bisa mungkin kalian goreng telur atau rebus telur. Makan buah terus minum susu itu juga boleh. Insya Allah sih bakal lebih awet sih karena kalau kenyang protein itu bakal lebih awet. Nah sama yang kedua yang naik berat badan. Nah kalau orang-orang kan tahu kan naik berat badan kan makan sebanyak-banyaknya tanpa harus dikontrol. Nah itu nggak apa-apa, makan sebanyak-banyaknya boleh. Yang penting asupan proteinnya itu dibanyakin. Nah aku kalau saranin biasanya habis maghrib,
Habis tarawih juga boleh 2 kali makan kalau bisa. Wah, Enak kan? enak sekali ya menaikkan berat badan. Iya, terus habis itu nanti pas sahurnya juga mau makan boleh, tapi kalau bisa protein aja. Oke. Gak usah kalau memang pengen nambah nasi sedikit aja, tapi yang penting dilihat dari asupan proteinnya. Seperti itu. I see. Tapi kalau tadi lauk-lauknya digoreng itu akan mempengaruhi nggak sih dalam program tersebut? Kan ada yang bilang katanya hindari gorengan, Oke. godok-godokan aja. Bagaimana tuh Mas? Kita itu hidup cuma sekali. Apalagi anak kos-kosan ya, nggak mungkin kan kita makan. Jadi bisa dibilang eat clean dan segala macam, nggak mungkin. Dan apalagi kita juga bukan atlet. Ah, Yang penting apa aja yang dimakan setidaknya asupan proteinnya oke, terus seratnya oke, karbonya oke, nggak masalah kok. Kalau memang kita terlalu memfokuskan untuk seperti itu, takutnya nanti nggak program-program, nggak jalan-jalan. nggak istiqomah juga Betul, nanti ya. betul. Nanti ujung-ujungnya nggak jadi-jadi nih. 3 hari kuat, udah seminggu kayaknya tergoda gitu ya. Terus udahlah buyar aja. Bener. Oke, jadi mending nggak terlalu ekstrim tapi tertata gitu ya Mas. Tertata, nggak masalah. I see. Nah aku penasaran yang tadi makan habis tarawih itu kan deket dengan jam tidur. Ada waktu misalnya durasinya nggak sih kayak antara makan malam sampai waktu tidur harus jeda berapa gitu? Oke. Kalau mau lebih enak sih lebih santai 1 jam boleh. Oh boleh langsung. Kan nggak mungkin kan habis tarawih kan biasanya jam 8 setengah 9 kan. Iya Terus itu tergantung makan. masjid. Iya tergantung masjidnya ya. Biasanya sih habis makan, anggapnya selesai jam 9 lah misalnya makan. Oke. Biasanya kan nggak mungkin orang-orang itu tidur jam 9, nggak mungkin. Apalagi yang masih, Jam 9. masa Seringnya begitu. seringnya begitu. Tapi kebanyakan yang biasanya tidurnya jam 10, jam 11, apalagi juga anak-anak Ah, betul. tongkrongan ya. Sambil ngerjain tugas gitu. Sambil nyari tugas, nongkrong dan segala macam. Nah kalau bisa kasih jeda 1 jam aja. 1 jam cukup. Tapi kalau memang ngerasa masih kenyang nih gitu, tambah 1,5 jam lagi nggak masalah kok. Yang penting jangan melebihi dari jam 12 atau jam 1. Karena kan nanti kan kita bangunnya lagi subuh kan, Ah betul. buat sahur kan gitu. I see. Nah kalau olahragannya tuh di waktu kapan baiknya kalau selama Ramadan kan isi bensinnya kan tadi jamnya ya jam segitu kan. Siang, jangan dong. Pas jeda kerja, pas lagi istirahat, disuruh olahraga. Biasanya pagi habis sholat subuh, jadi olahraga tipis-tipis aja. Mungkin yang tadi yang latihan yang aku kasih tadi. Nah jadi kayak Tabata itu cuma 4 menit doang. Jadi 4 gerakan ini, 4 gerakan biasa dilakukan 2 set. 2 set itu biasanya cuma 4 menit. Jadi habis sholat subuh memang pengen, aku olahraga nih 4 menit itu udah cukup. Jadi nanti pengen maksimal lagi, sore aja. Sebelum berbuka. Bener, jadi jam-jam 5, mau setengah 5 itu boleh. Kayak gitu sih lebih gampang kok. Oke, apa ada alasan mungkin pembakarannya efektif nih kalau menjelang berbuka? Kalau siang takut mokel. Itu aja ya, Iya, alasannya ya. nggak apa-apa kalau mau latihan siang juga nggak masalah, yang penting kuat. Oke, nah tadi juga sempat dibahas nih kalau membernya Freeletics tuh ada yang usianya lanjut juga, ada juga anak-anak. Nah kalau untuk program yang berbeda usia segitu tuh kayak gimana sih Mas untuk ngaturnya? Misalnya nih tiba-tiba ibu saya kepingin olahraga, Oke. tapi ya kadang tuh kan kalau orang tua kadang pengapuran gitu kan. Emang bener. masih kuat tuh olahraga kayak Freeletics? Oke, sebenarnya kuat aja sih. Jadi nanti kita menyesuaikan. Yang tadi yang aku bilang, kita menyesuaikan aja latihannya. Misalnya kalau misalnya ibunya kalau nggak kuat squat, jadi kita nanti ada alternatif lain. Oh. Kayak gitu. Jadi biasanya sih kalau misalnya yang sudah umur 50 itu nanti kita menyesuaikan untuk latihannya. Bisa latihan kayak misalnya mereka kan nggak mungkin latihan, aku suruh latihan push up, sit up kan nggak mungkin. Paling mungkin latihan plank. Oh. Kayak full plank. Jadi kan ada elbow plank yang kita tahan di lantai itu. Atau enggak full plank. Jadi full plank kan tangannya lurus tuh. Nah itu aja. Jadi tahan cuma 10 detik, 15 detik. Yang penting ada aktivitas. Ataupun kalau memang pengen olahraga lain, bisa jalan kaki. Kalau memang sudah usia lanjut loh ya. Yeah. Kalau aku nggak bisa nih latihan bodyweight, dokterku nggak bolehin. Nggak masalah. Yang penting mau aktivitas, mau gerak dulu, jalan kaki udah cukup. Misalnya pengen 1 kilo, 2 kilo, boleh, nggak masalah. Jadi nanti menyesuaikan pastinya. Dan untuk makannya, yang aku tahu selama bertambahnya usia, kita sudah mulai, makannya udah mulai nggak banyak lagi. Oh gitu. Soalnya aku dulu, yang tak rasakan sih, jadi dulu awal-awal kuliah,
aku bisa makan porsinya banyak banget, terus makan lagi. Sekarang beda. Oke, ini sudah memasuki usia dewasa. Udah dewasa, udah mateng. Kalau dulu kan masih pertumbuhan, jadi porsinya kuli gitu. Maksudnya dulu jadi makan 2 kali 3 kali masih nggak masalah. Sekarang sudah mulai berkurang kayak gitu. Oke, itu autopilot dari tubuh kita sendiri atau apa tuh? Iya, kerasa banget, sumpah, kerasa banget. Atau ada pengaruh karena memang Mas Depri ini rajin olahraga, akhirnya mungkin lambungnya menciut atau gimana? Tapi mungkin aku pelan-pelan sih, jadi kayak agak mengurangi. Tapi lama-lama menyesuaikan, jadi makannya juga nggak terlalu banyak. Oke. Iya, jadi nanti kerasa tuh nanti di atas kepala 3 tuh. Ini nge-spill sendiri ya? Enggak, untuk orang-orang kepala 3. Diperhalus. I see, oke baik. Nah kalau yang untuk anak-anak tadi, apakah ada olahraga yang cukup berbeda juga atau gimana? Oke, kalau untuk anak-anak kan pastinya aku nggak ngerti sih kalau mereka puasa apa enggak ya. Hanya Allah yang tahu. Iya, Allah yang tahu. Biasanya dia setengah hari. Nah untuk latihannya sih biasanya dia nggak capek-capek sih biasanya anak-anak itu. Aktif banget ya. Aktif banget sih biasanya. Ya latihan-latihan biasa aja sih, mungkin kayak nyoba push up, sit up, kayak gitu-gitu, squat. Biasanya mereka kuat. Nah untuk makannya biasanya mereka lebih banyak sih untuk makan. Jadi mau double porsi juga nggak masalah kok. Karena memang tadi yang banyak bilang masih masa pertumbuhan, nggak masalah. Yang masalah ya yang di atas kepala 3 tadi ya kan? Bener ya, 3, 4, 5 itu. Waduh kerasa banget tuh. Oke, nah kan Ramadan ini kan memang saatnya kita menawan hawa nafsu gitu Iya, ya. Nah betul. ini gimana sih tips dari Mas Depri biar kita tuh bisa menahan misalnya asupan makan yang nggak perlu, terus habis itu nambahin niat nawaitunya untuk olahraga itu ya apa sih Mas? Gitu kan sebenarnya orang nonton tuh kan pasti wah gitu kan. Setelah videonya selesai, Udah. hilang. Gimana dong Betul. Mas? Iya. Harus gimana kita ini? Masuk saya. Oke, paham. Jadi sekarang gini, kalau bulan puasa itu kan bulan yang bagus ya. Kita juga bulan yang memang kita sebanyak-banyaknya mencari pahala gitu. Jadi bagus banget. Nah, kenapa kalau kita pahalanya dapat, badannya juga ideal. Ya ibaratnya kan sambil menyelam minum air. Jadi karena memang gimana ya, kalau memang kita nggak program pada saat puasa itu nanti habis puasa lebaran. Jadi lebar. Nanti kita biasanya kalau memang gampang lah nantilah. Takutnya nanti kamu naik 10 kilo gimana? Ada ya seperti itu? Ada lah kalau memang dia kalah. Biasanya kalau gini sih, kalau untuk bulan puasa, kalau saranku sih memang kalau memang kita memang pengen gini deh, ideal itu enak. Kalau memang kita pengen ideal itu sangat-sangat enak banget di badan. Nah sama yang tadi aku bilang, kalau memang kita sudah dapat pahalanya banyak, kenapa tidak kamu juga pengen dapatkan hasil yang maksimal dari badanmu. Jadi kamu bisa lebih ideal. Coba dulu, gak usah yang terlalu berat-berat. Jadi yang harus sampai kamu ke tempat fitness dan segala macam gak harus. Di rumah aja dulu, lakukan cuma 4 menit, 5 menit sudah cukup. Coba dulu, nanti kalau memang ketagihan, coba lagi, naik level lagi kayak gitu. I see. Nah ini buat teman-teman yang misalnya mager keluar tapi punya niat pengen latihan di kosannya, ada nggak sih video-videonya Mas Depri atau mungkin Freeletics yang bisa ditonton buat pemula? Nah kalau di Freeletics sendiri ada aplikasinya. Di Play Store itu ada Freeletics Bodyweight, ataupun coba cari aja di YouTube itu banyak tuh kayak transformasi orang-orang Freeletics. Jadi dari Jerman sana siapa tahu termotivasi gitu. Jadi banyak banget kalau di sosial media tentang Freeletics yang memang bisa diakses. Dan memang aku pun pribadi dulu memang males-malesan karena aku ngelihat banyak motivasi di situ. Jadi aku semangat untuk turun berat badan. Kayak gitu. Oke, nah ini kalau cara untuk bergabung nih harus hubungin siapa atau langsung datang aja apa gimana nih Mas? Oke, kalau untuk bergabung kita punya Instagram juga. Jadi Freeletics_Malang. Itu bisa nanti tanya-tanya, bisa DM atau bisa WhatsApp, di situ ada nomornya, nomor adminnya. Ataupun juga mau langsung gabung juga boleh. Jadi nggak harus kalian nunggu kita bilang boleh gabung, nggak, langsung datang aja, nggak masalah. Mas latihan, boleh langsung lanjut. Jadi latihan boleh langsung aja datang, nggak masalah.
selama kita juga latihan kayak gitu. Jadi mungkin nanti kita latihan ya itu habis lebaran I see. gitu. Jadi member bayar nggak Mas? Gratis. Namanya juga free. Freeletics gratis kan? Gratis dan bisa dilakukan di mana aja dan kapan saja. Wah, Iya. kapan lagi join komunitas yang positif seperti ini ya? Bener. Daripada kan bayar-bayar ya, karena apalagi anak-anak kos-kosan tuh. Betul, itu mah yang mau saya highlight. Kasihan teman-teman kan uangnya bisa dialokasikan yang lain gitu kan, Ya, kebutuhan kuliah. betul. Tapi pingin sehat. Nah, gratis gabung Freeletics. Freeletics. Oke, terima kasih banyak Mas Jeffrey udah mau sharing di kesempatan Sama-sama. kali ini. Semoga ibadah di bulan Ramadan ini juga lancar. Amin. Nanti setelah lebaran makin banyak yang mau sehat juga nih ya, nyapa-nyapa Mas Amin, Jeffrey. amin. Langsung aja kayak, halo siapa? Mahasiswa OB. Oke. Pasti habis nonton podcast. Silakan. Silakan. Oke, semoga kita jumpa lagi ya Mas ya di lain kesempatan. Oke, siap. Jangan kapok buat sharing-sharing dengan teman-teman UB TV. Boleh. Oke, dan teman-teman makasih banyak udah nonton episode kali ini. Semoga teman-teman benar-benar termotivasi dan juga mau hidup sehat, bukan hanya saat bulan Ramadan ini, tapi habis lebaran nanti kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Dadah.